Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akuntansi 2025B akan mempresentasikan materi statistika mengenai survei konsep probabilitas. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama yakni Naura Rohmawati Rohma, yang kedua Ayuda Rahmadani Aryawan, yang ketiga Dashinta Sukma Prameswari, yang keempat Florencia Area Bibilah, yang kelima Isma Chandra Kirana Hapsari Rahayu, dan yang keenam Syafira Ruli Ardiana. Selanjutnya saya akan membacakan sasaran untuk materi kali ini, yaitu jelaskan probabilitas, jelaskan pendekatan klasik, empiris, dan subjektif terhadap probabilitas, jelaskan istilah percobaan, kejadian, hasil, permutasi, dan kombinasi, jelaskan istilah probabilitas bersyarat dan probabilitas gabungan, hitung probabilitas menggunakan aturan penjumlahan dan aturan perkalian, terapkan diagram pohon untuk mengatur dan menghitung probabilitas, hitung probabilitas menggunakan teorema Bayes. Materi yang pertama yaitu definisi. Definisi dari probabilitas adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa di masa mendatang. Probabilitas hanya dapat memiliki nilai antara 0 dan 1. Nilai mendekati 0 berarti peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi. Nilai mendekati 1 berarti kemungkinan besar terjadi. Ada 3 cara untuk menetapkan probabilitas, yaitu klasik, empiris, dan juga subjektif. Berikut adalah contoh untuk probabilitas. Pada gambar ini ditunjukkan contoh probabilitas dengan skala 0 sampai 1. Angka 0 berarti suatu peristiwa tidak mungkin terjadi, sedangkan angka 1 berarti peristiwa tersebut pasti terjadi. Misalnya, peluang matahari menghilang tahun ini adalah 0, dan peluang hujan di Florida tahun ini adalah 1. Dengan demikian, probabilitas membantu kita memahami seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa bisa terjadi. Selanjutnya yaitu definisi lanjutan. Jadi, dapat kita ketahui bahwa sebuah percobaan adalah pengamatan terhadap suatu kegiatan atau tindakan melakukan pengukuran. Hasil adalah akibat khusus dari suatu percobaan, dan suatu kejadian adalah kumpulan satu atau lebih hasil dari suatu percobaan. Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa dalam probabilitas ada 3 hal penting, yaitu eksperimen, hasil, dan peristiwa. Eksperimen adalah percobaan, misalnya melempar dadu. Hasilnya adalah suatu kemungkinan angka yang muncul, sedangkan peristiwa adalah kumpulan hasil tertentu yang kita amati seperti munculnya angka genap. Selanjutnya yaitu menetapkan probabilitas. 3 pendekatan untuk menetapkan probabilitas antara lain klasik, empiris, dan juga subjektif. Izin melanjutkan, saya Isma Chandra Kirana dengan NIM digit terakhir 057. Pada saat ini, kita akan membahas probabilitas klasik. Nah, probabilitas klasik ini didefinisikan sebagai peluang suatu peristiwa, yaitu jumlah hasil yang menguntungkan dibagi dengan total jumlah kemungkinan yang ada. Contohnya ketika kita melempar dadu bersisi 6. Peluang munculnya angka genap adalah 9 dari 6 kemungkinan, yaitu setengah atau 0,5. Konsep ini digunakan ketika setiap hasil dianggap memiliki kemungkinan yang sama. Next, ada peristiwa saling eksklusif. Peristiwa disebut saling eksklusif jika terjadi satu peristiwa menutup kemungkinan terjadinya peristiwa lain pada waktu yang sama. Misalnya ketika melempar dadu, angka yang muncul hanya bisa 1 dan tidak bisa 2 angka sekaligus. Selain itu ada peristiwa independen, yaitu jika suatu peristiwa tidak memengaruhi peluang terjadinya peristiwa lainnya. Contohnya, lemparan koin pertama tidak memengaruhi hasil lemparan koin berikutnya. Next ada peristiwa lengkap secara kolektif. Peristiwa dikatakan lengkap secara kolektif jika dari semua kemungkinan yang ada, setidaknya satu peristiwa pasti terjadi. Lalu ada probabilitas empiris. Probabilitas empiris ditentukan berdasarkan pengalaman atau data yang terjadi di masa lalu. Rumusnya adalah frekuensi relatif, yaitu berapa kali suatu peristiwa terjadi dibanding dengan jumlah percobaan keseluruhan. Prinsip penting dalam probabilitas empiris adalah hukum bilangan besar yang menyatakan bahwa semakin banyak percobaan yang dilakukan, maka hasil probabilitas empiris akan semakin mendekati probabilitas sebenarnya. Lalu ada hukum bilangan besar.
Di slide ini memperlihatkan contoh hukum bilangan besar dengan eksperimen lemparan koin. Jika koin dilempar hanya sekali, hasilnya bisa sangat berbeda dari peluang sebelumnya. Tapi jika jumlah percobaan semakin banyak, misalnya sampai 10.000 kali, maka frekuensi relatif munculnya sisi kepala akan mendekati 0,5 atau 50%. Inilah bukti bahwa semakin banyak percobaan, hasil probabilitas empiris semakin akurat. Kemudian kita akan membahas tentang contoh probabilitas empiris. Contohnya bisa kita lihat pada kasus misi luar angkasa NASA. Dari 113 misi terdapat 2 kegagalan. Jadi probabilitas keberhasilan dihitung dengan membagi jumlah misi yang berhasil yaitu 111 dengan total misi yaitu 113. Hasilnya sekitar 0,98 atau 98%. Kemungkinan misi berikutnya yang berhasil adalah 98%. Kemudian ada probabilitas subjektif. Probabilitas subjektif berbeda dengan probabilitas klasik dan empiris. Probabilitas subjektif ditentukan berdasarkan penilaian atau keyakinan individu. Meskipun tidak ada data dan percobaan, misalnya memperkirakan tim tertentu akan masuk Super Bowl atau memperkirakan kemungkinan mereka sebelum usia 30 tahun. Semua berdasarkan pada informasi yang tersedia dan opini pribadi, bukan data empiris. Nah, dari semua itu, ringkasan jenis probabilitas akan diterangkan dalam slide ini. Ringkasan ini memperlihatkan 3 pendekatan utama dalam probabilitas. Yang pertama ada klasik, yaitu berbasis pada hasil yang sama-sama mungkin. Kedua ada empiris, yaitu berbasis pada frekuensi relatif dari percobaan masa lalu. Dan yang ketiga ada subjektif, yaitu berdasarkan informasi yang ada maupun keyakinan pribadi. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi ini ada aturan khusus penjumlahan berlaku bila dua kejadian saling eksklusif, artinya tidak mungkin terjadi bersamaan. Misalnya melempar dadu dan kejadian muncul angka genap serta muncul angka ganjil. Peluang terjadinya salah satu kejadian sama dengan jumlah peluang masing-masing dengan rumus P A atau B sama dengan P A ditambah PB. Gambar lingkaran terpisah di sini menunjukkan bahwa kejadian A dan B tidak punya irisan. Yang kedua, aturan umum penjumlahan digunakan jika dua kejadian tidak saling eksklusif, artinya bisa terjadi bersamaan, supaya tidak menghitung bagian yang sama dua kali. Kita gunakan rumus P A atau B sama dengan P A tambah PB dikurangi P A dan B. Diagram Venn di bawah mencontohkan kasus ini. Misalnya peluang pengunjung yang pergi ke Disney sebesar 60%, ke Bus 50%, dan yang pergi ke keduanya 30%. Nilai 30% inilah yang dikurangkan. Lanjut, dan ini memberikan contoh penerapan aturan penjumlahan. Pertama, peluang pemilih raja PA. Dalam satu deck ada 52 kartu dan terdapat 4 kartu raja. Jadi PA 4/52. Yang kedua ada peluang memilih hati PB. Terdapat 13 kartu hati dalam 52 kartu. Jadi PB 13/52. Yang ketiga peluang irisan P, A, dan B. Ada satu kartu yang sekaligus raja dan hati yaitu King of Hearts. Jadi P, A, dan B sama dengan 1/52. Karena kejadian raja dan hati tidak saling eksklusif, ada satu kartu yang termasuk keduanya. Kita pakai aturan umum penjumlahan. Lanjut ada aturan komplemen. Aturan komplemen digunakan untuk mencari peluang terjadinya suatu peristiwa dengan cara mengurangkan peluang tidak terjadinya peristiwa itu dari 1. Secara matematis ditulis P A plus P A sama dengan 1. Artinya total peluang dari A terjadi dan A tidak terjadi selalu sama dengan 1 karena salah satunya pasti terjadi. Gambar di sebelah kanan menunjukkan lingkaran event A di dalam kotak semesta. Bagian hijau di luar lingkaran menggambarkan komplemen A atau kejadian ketika A tidak terjadi. Probabilitas gabungan diagram Venn yang menjelaskan kemungkinan bersama. Kemungkinan bersama adalah peluang dua atau lebih kejadian terjadi secara bersamaan. Di sini kita melihat contoh dua kejadian. A memilih kartu raja, B memilih kartu hati. Diagram Venn menunjukkan lingkaran ungu mewakili kejadian A, raja, lingkaran hijau mewakili kejadian B, hati. Daerah irisan di tengah diberi label both menunjukkan kartu yang raja sekaligus hati, yakni King of the Hearts. Probabilitas gabungan ditulis sebagai P, A, dan B
atau P. A Ihsan B, yaitu peluang kita mengambil kartu yang memenuhi kedua syarat sekaligus. Misalnya karena hanya ada satu kartu King of Hearts dalam 52 kartu, maka P, A dan B sama dengan 1/52. Aturan khusus perkalian. Aturan khusus perkalian mengharuskan dua kejadian A dan B bersifat independen. Dua kejadian A dan B saling bebas jika terjadinya yang satu tidak mempunyai pengaruh pada kemungkinan terjadi yang lain. Aturan ini dituliskan P, A dan B sama dengan P, A, PB. Contoh aturan perkalian. Survei yang dilakukan oleh American Automobile Association (AAA) mengungkapkan bahwa 60% anggotanya melakukan reservasi tiket pesawat tahun lalu. Dua anggota dipilih secara acak. Berapa probabilitas keduanya melakukan reservasi tiket pesawat tahun lalu? Rarton. Peluang anggota pertama melakukan reservasi maskapai penerbangan tahun lalu adalah 60, ditulis sebagai P, R1 sama dengan 60. Peluang anggota kedua yang dipilih melakukan reservasi juga 0,60, jadi P, R2 sama dengan 0,60. Karena jumlah anggota AA sangat besar, Anda mungkin berasumsi bahwa R1 dan R2 bersifat independen. P, R1 dan R2 sama dengan P, R1, P, R2 sama dengan titik 60 sama dengan 36. Probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas terjadinya suatu peristiwa tertentu jika telah terjadi peristiwa lain. Peluang terjadinya peristiwa A jika peristiwa B telah terjadi, dituliskan P buka kurung A garis B buka tutup. Selanjutnya ada aturan perkalian umum. Aturan umum perkalian digunakan untuk menemukan probabilitas gabungan terjadinya dua peristiwa. Gunakan aturan umum perkalian untuk menemukan probabilitas gabungan dua kejadian jika kedua kejadian tersebut tidak independen. Dinyatakan bahwa untuk dua kejadian A dan B, probabilitas gabungan bahwa kedua kejadian tersebut akan terjadi ditemukan dengan mengalihkan probabilitas bahwa kejadian A akan terjadi dengan probabilitas bersyarat terjadinya kejadian B jika A telah terjadi. Di sini ditulis general rule of multiplication. P, A dan B sama dengan P, A, PB, PB garis A. Aturan perkalian umum. Contohnya, seperti seorang pegolf memiliki 12 kaos golf di lemarinya. Misalkan 9 kaos tersebut berwarna putih dan sisanya berwarna biru. Ia berpakaian dalam gelap, jadi ia hanya mengambil satu kaos dan memakainya. Ia bermain golf setiap 2 hari berturut-turut dan tidak mencuci pakaian. Nah, berapa kemungkinan dua kemeja yang terpilih berwarna putih? Penyelesaiannya seperti ini. Kejadian bahwa kemeja pertama yang dipilih berwarna putih adalah W1, peluangnya adalah P dalam kurung W1 sama dengan 9/12. Kemudian, kejadian terpilihnya kemeja kedua juga berwarna putih diidentifikasi sebagai W2. Probabilitas bersyarat terpilihnya kemeja 2 berwarna putih dengan asumsi kemeja pertama juga berwarna putih adalah P dalam kurung W2 W1 dalam kurung sama dengan 8/11. Nah, untuk menentukan peluang terpilihnya dua kemeja putih, kita bisa menggunakan rumus P dalam kurung AB sama dengan P dalam kurung A, P dalam kurung B, A, yaitu P W1 dan W2, kemudian P dalam kurung W, P dalam kurung W2 dan W1 sama dengan 9/12, 8/11 sama dengan 0,55. Selanjutnya ada tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel yang digunakan untuk mengklasifikasikan observasi sampel berdasarkan 2 atau lebih karakteristik yang dapat diidentifikasi. Misalnya, sebuah survei terhadap 150 orang dewasa mengklasifikasikan masing-masing responden berdasarkan jenis kelamin dan jumlah film yang ditonton pada bulan lalu. Setiap responden diklasifikasikan berdasarkan 2 kriteria, yaitu jumlah film yang ditonton dan jenis kelamin. Bisa dilihat pada tabelnya. Contoh tabel kontingensi. Sejumlah eksekutif disurvei mengenai loyalitas mereka terhadap perusahaan. Salah satu pertanyaannya adalah, jika Anda menerima tawaran dari perusahaan lain yang setara atau lebih baik dari posisi Anda saat ini, apakah Anda akan tetap di perusahaan tersebut atau menerima posisi tersebut? Jawabannya, dari 200 eksekutif dalam survei tersebut diklasifikasikan silang berdasarkan lamanya masa bekerja mereka di perusahaan. Kemudian pertanyaannya,
Berapa probabilitas untuk memilih secara acak seorang eksekutif yang loyal terhadap perusahaan atau akan bertahan dan yang memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun? Berdasarkan tabel kontingensi, kita bisa melihat bahwa seorang eksekutif yang loyal terhadap perusahaan dan memiliki waktu kerja lebih dari 10 tahun adalah 75 orang. Kemudian penyelesaian dari soal tersebut. Nah, peristiwa A terjadi jika seorang eksekutif yang dipilih secara acak akan tetap bekerja di perusahaan meskipun ada tawaran yang sama atau sedikit lebih baik dari perusahaan lain. Karena ada 120 eksekutif dari 200 orang dalam survei tersebut akan tetap bekerja, maka P dalam kurung A1 sama dengan 120 per 200 atau 60. Kemudian peristiwa B4 terjadi jika seorang eksekutif yang dipilih secara acak memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun di perusahaan. Dengan demikian, P B4 A1 dalam kurung adalah probabilitas bersyarat bahwa seorang eksekutif yang memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun akan tetap bekerja di perusahaan. Dari 120 eksekutif yang akan tetap bekerja, 75 diantaranya memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun. Sehingga B4 A1 sama dengan 75 per 120. Kemudian untuk penyelesaian dengan caranya adalah P dalam kurung A1 dan B4 sama dengan P A1 P B4 per A1 sama dengan 120 per 200 tutup kurung 75 per 120 sama dengan 9.000 per 24.000. Jawabannya adalah 0,375. Selanjutnya ada diagram pohon. Diagram pohon ini berguna untuk menggambarkan probabilitas kondisional dan juga probabilitas gabungan. Nah, diagram ini khususnya berguna untuk menganalisis keputusan bisnis yang melibatkan beberapa tahapan. Diagram pohon itu adalah grafik yang membantu dalam mengorganisasikan perhitungan yang melibatkan beberapa tahap. Pada setiap segmen dalam diagram pohon merupakan satu tahap dari permasalahan. Cabang-cabang diagram pohon Diberikan bobot berdasarkan probabilitas. bisa dilihat pada diagram pohon dibagi menjadi dua pada loyalitas yaitu would remain dan juga would not remain. Pada would remain ada 120 per 200, kemudian pada would not remain ada 80 per 200. Kemudian dijabarkan sampai dengan joint probability yaitu dengan less than year itu dengan rumus 120 per 200 dikali 10 per 120 sama dengan 0,50. Teorema Bayes. Teorema Bayes adalah metode untuk merevisi probabilitas dengan informasi tambahan. Dihitung menggunakan rumus pada bawah ini. Selanjutnya yaitu mengenai contoh teorema Bayes. Gambar tersebut merupakan contoh penerapan teorema Bayes pada kasus nyata. Kasus yang diberikan sebuah pabrik DVD membeli chip LS24 dari 3 pemasok. Yang pertama, hal elektronik yaitu 30% pasokan, yang kedua scholar sales yaitu 20% pasokan, dan yang terakhir Crawford Competence yaitu 50% pasokan. Yang dimana presentase cacat dari masing-masing pemasok yaitu hal elektronik 3% chip cacat, yang kedua scholar sales 5% chip cacat, dan yang terakhir Crawford Competence 4% chip cacat. Pertanyaannya, jika seorang pekerja memiliki sebuah chip dan ternyata chip itu cacat, berapa probabilitas chip tersebut berasal dari scholar sales? Hasilnya yaitu probabilitas chip cacat tersebut berasal dari scholar sales adalah sekitar 25,6%. Dapat disimpulkan bahwa menghitung probabilitas penyebab asal jika diketahui suatu kejadian. Jadi diketahui ada 3 peristiwa yang saling eksklusif dan kolektif lengkap, yaitu 3 pemasok. 1. LS24 dibeli dari hal elektronik. 2. LS24 dibeli dari scholar sales. 3. LS24 dibeli dari Crawford Competence. Dan yang kedua yaitu ada probabilitas sebelumnya adalah PA1 sama dengan 30, maka probabilitas LS24 diproduksi oleh hal elektronik. PA2 sama dengan 20, probabilitas LS24 diproduksi oleh scholar sales. Dan yang terakhir PA sama dengan 50, probabilitas LS24 diproduksi oleh Crawford Competence. Yang terakhir yaitu informasi tambahan dapat berupa B1 LS24 tampaknya rusak atau B2 LS24 tampaknya tidak cacat.
Syarat probabilitas sebagai berikut. P dalam kurung B per A1 sama dengan 0,3 probabilitas bahwa chip LS24 yang diproduksi oleh HAL elektronik rusak. B1 per A2 sama dengan 0,5 probabilitas bahwa chip LS24 yang diproduksi oleh Scholar Sales rusak. Terakhir, B1 per A3 yaitu 0,4 probabilitas bahwa chip LS24 diproduksi oleh Crown Food komponen yaitu rusak. Maka, sebuah chip dipilih dari tempat sampah karena chip tersebut tidak didefinisikan oleh pemasok. Kami tidak yakin pemasok mana yang memproduksi chip tersebut. Kami ingin menentukan probabilitas bahwa chip yang rusak dibeli dari Scholar Sales atau probabilitasnya ditulis P dalam kurung A2 per B1. Dalam struktur tabel tersebut menggambarkan pada kolom peristiwa yaitu A. Aula atau HAL elektronik dan Scholar atau Scholar Sales Crown Food yaitu Crown Food Component. Pada kolom kedua yaitu probabilitas sebelumnya yang dimana atau Aula yaitu 0,30, Scholar 0,20, Crown Food 0,50. Dan selanjutnya yaitu ada tabel probabilitas bersyarat yang dimana HAL sama dengan 0,03, Scholar sama dengan 0,05 dan Crown Food sama dengan 0,04. Probabilitas gabungan yaitu HAL menghasilkan 0,009, Scholar sama dengan 0,010 dan Crown Food yaitu 0,020. Maka jumlah total tersebut yaitu 0,039. Ini adalah probabilitas total chip cacat. Maka dapat kita simpulkan yaitu jika ditemukan chip cacat, maka probabilitas chip itu berasal dari HAL yaitu 23,1%, probabilitas dari Scholar sama dengan 25,6% dan probabilitas dari Crown Food yaitu 51,3%. Nah, gambar tersebut adalah diagram pohon probabilitas atau tree diagram untuk kasus chip LS24 yang dibeli dari 3 pemasok yaitu HAL, Scholar, dan Crown Food, di mana diagram ini menunjukkan bagaimana teorema Bayes diterapkan. Pada struktur diagram yaitu yang pertama probabilitas awal atau prior probability. Ini adalah peluang chip berasal dari masing-masing pemasok. Yang kedua yaitu probabilitas bersyarat atau conditional probability. Dan yang ketiga yaitu probabilitas gabungan. Jumlah dari probabilitas yaitu 1000 sudah benar mencakup semua kemungkinan. Maka inti dari tabel berikut menggambarkan semua jalur kemungkinan chip dari pemasok mana, lalu apakah cacat atau bagus. Selanjutnya yaitu probabilitas bahwa chip LS24 yang rusak berasal dari Scholar Sales dapat dihitung secara formal dengan menggunakan teorema Bayes. Kita menghitung P dalam kurung A2 per B1 tutup kurung di mana A2 mengacu pada Scholar Sales dan B1 pada fakta bahwa chip LS24 yang dipilih adalah rusak. Maka dapat dilihat pada PPT tersebut cara menghitung atau menentukan probabilitas. Aturan menghitung perkalian, di mana rumus perkalian menunjukkan bahwa jika ada M cara melakukan suatu hal dan N cara melakukan hal lain, maka ada M dikali N cara melakukan keduanya. Contohnya, Dr. Delong memiliki 10 kemeja dan 8 dasi. Berapa banyak setelan kemeja dan dasi yang ia miliki? Yaitu 10 dikali 8 sama dengan 80. Jadi, Dr. Delong memiliki kemeja dan dasi yaitu 80. Selanjutnya contoh mengenai aturan menghitung perkalian. Seorang dealer mobil ingin mengiklankan bahwa dengan harga $29,9999
Anda dapat membeli mobil konvertibel, sedan 2 pintu atau model 4 pintu dengan pilihan penutup roda kawat atau penutup roda solid. Berapa banyak pilihan model dan penutup roda yang dapat ditawarkan dealer tersebut? Maka menghitungnya dengan rumus M dikali dengan N. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, contoh dari aturan menghitung perkalian. Pada slide ini dijelaskan aturan perkalian dalam menghitung banyaknya kemungkinan. Rumusnya sederhana, yaitu jumlah susunan sama dengan hasil kali dari jumlah pilihan pertama dengan jumlah pilihan kedua, atau ditulis M atau N. Contoh, jika ada 3 model mobil dan 2 jenis penutup roda, maka total susunan yang bisa terbentuk adalah 3 dikali 2 sama dengan 6. Artinya, dengan mengalihkan jumlah pilihan yang ada, kita bisa mengetahui total kombinasi yang mungkin. Selanjutnya, aturan perhitungan permutasi. Permutasi adalah susunan dari sejumlah objek yang dipilih dari total objek yang ada, dengan memperhatikan urutan. Jadi, dalam permutasi, posisi setiap objek sangatlah penting. Rumus dari permutasi adalah NPR sama dengan N faktorial per N min R per faktorial, di mana N sama dengan total objek, R sama dengan jumlah objek yang dipilih. Tanda faktorial berarti perkalian bilangan secara berurutan dari angka itu ke bawah. Jadi permutasi digunakan saat kita peduli dengan urutan atau ranking. Selanjutnya, menghitung kombinasi. Berbeda dengan permutasi, kombinasi itu adalah cara memilih objek tanpa memperhatikan urutan. Jadi, apakah objek A dipilih dulu atau terakhir, hasilnya dianggap sama. Rumusnya kombinasi adalah NCR sama dengan N faktorial per R faktorial N min R faktorial, di mana N sama dengan total objek, R sama dengan jumlah objek yang dipilih. Kombinasi dipakai saat kita hanya fokus pada siapa yang dipilih, bukan urutan posisi mereka. Selanjutnya, contoh kombinasi. Tim basket SMA Carolina Forest beranggotakan 12 pemain. Pelatih Thompson harus memilih 5 pemain dari 12 pemain untuk masuk ke dalam susunan pemain inti. Ada berapa kelompok pemain yang mungkin? Rumusnya adalah 12C5 sama dengan 12 faktorial per 5 faktorial dalam kurung 12 min 5 faktorial sama dengan 792. Dalam kasus ini, pelatih hanya perlu memilih 5 pemain dari total 12 tanpa memperhatikan urutan. Artinya, ada 792 kemungkinan susunan kelompok pemain inti yang bisa dipilih dari 12 orang, jika tidak memperhatikan urutan siapa main duluan atau terakhir. Selanjutnya terdapat contoh dari permutasi. Misalkan, selain memilih grup, ia juga harus memberi peringkat setiap pemain dalam susunan pemain awal tersebut berdasarkan kemampuan mereka. Contoh ini menggunakan kasus 12 pemain dan kita ingin menyusun 5 pemain dengan memperhatikan urutan atau peringkat. Dengan rumus permutasi, 12P5 sama dengan 12 faktorial per 12 min 5 faktorial sama dengan 12 faktorial per 7 faktorial, yaitu hasilnya 95.040. Artinya ada 95.040 cara berbeda untuk menyusun 5 pemain dari total 12 pemain. Jika urutannya diperhitungkan, ini menunjukkan betapa besar jumlah susunan yang bisa terjadi ketika urutan dianggap penting. Demikian penjelasan dari kami kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan mengenai survei konsep probabilitas bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.